Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat kan? Sehat ya. Kita hari ini membahas tentang bank dan lembaga keuangan. Ada yang belum pernah ke bank? Sudah pernah semua ya? Apalagi sekarang zamannya digital. Tanpa ke bank kita bisa buka rekening. Contohnya bank digital apa? Itu fasilitas. Karena GoPay, Cbank, Bank Saku, Bank Jago, contoh itu ada? Tidak ada ya? Jadi itu merupakan bank digital. Kalau pengertiannya, ada yang tahu pengertian tentang bank? Tempat menyimpan uang. Yang lain? Apalagi? Tempat transfer, bertransaksi, menabung, dan lain sebagainya. Jadi itu benar bank. Tadi ada transaksi menabung, kemudian menyimpan uang, dan apa lagi tadi tentu lagi? Transfer ya. Jadi ini merupakan salah satu kegiatan jasa perbankan. Secara teori, bank itu merupakan suatu lembaga keuangan yang mana fungsinya menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan dana ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya. Jadi menghimpun, bank itu sebenarnya yang dikelola oleh masyarakat, ya kan? Menghimpun, bagaimana caranya menghimpunnya, yaitu funding, kegiatan funding dengan cara ada tabungan, kemudian ada deposito dan giro. Inilah dia instrumen untuk menghimpun dana dari masyarakat. Jadi marketing itu turun ke lapangan menghimpun dana, memberikan inilah kan, menawarkan, Pak, Bu, depositokan uangnya 3 bulan aja 200 juta gitu ya kan. Nanti keuntungannya berapa persen atau bagi hasilnya berapa persen yang diberikan. Tujuannya untuk memutarkan uang yang ada di masyarakat. Masyarakat kan butuh uang kan untuk usaha, untuk kegiatan sehari-hari. Jadi bedanya apa? Tabungan yang pertama itu adalah simpanan yang kapan saja bisa diambil. Buktinya apa? Yaitu ATM dan buku tabungan. Kemudian deposito. Ini bukti kepemilikannya billiard euro atau euro. Dia semacam cek. Jadi kalau misalnya kalian pernah nonton di TV ya kan, ada seseorang yang membayar dengan cek hanya berupa kwitansi, itu berlaku di perbankan. Tapi bank yang mengeluarkan itu adalah bank yang menerbitkan depositonya. Kalau ini dia berjangkau waktu 1 bulan sampai dengan 12 bulan, kelipatan 3 bulan yang deposito. Kemudian yang tabung gitu kan, nggak mungkin orang itu lagi bekerja tapi kerja di lapangan. Jadi diwakilkan di sini nasabah yang mengelola usaha tersebut. Kemudian perbedaan selanjutnya antara model bank dan masyarakat, jika terjadi kelalaian yang menyebabkan kerugian, misalnya disebabkan oleh si nasabah, maka yang menanggungnya itu adalah si nasabah, kecuali tidak disebabkan oleh kelalaian si nasabah, maka ditanggung oleh si bank. Makanya pembiayaan lembaga ini sangat jarang diperbankan sehari-hari, hanya sekitar 3-10% penyalurannya karena pembiayaan beresiko. Kemudian usaha ini paling banyak. Kemudian juga ada murabahah, jual beli. Murabahah ya, murabahah jual beli.
Jadi bank di sini memperoleh keuntungan dari margin keuntungan yang diterima bank. Misalnya, siapa namanya? Nuriman ingin beli sepeda motor gitu kan, mengajukan pembiayaan ke bank saya. Bank saya nanti mencarikan sepeda motor yang diinginkan si Nuriman ke showroom. Jadi urusan bayar membayar cicil atau cashnya dia membayar ke bank. Nanti bank memberitahu kepada nasabah, Pak, sekian ya keuntungan yang kami ambil. Kalau misalnya si Nuriman setuju, maka terjadi transaksi. Kalau tidak terjadi persetujuan, maka tidak terjadi transaksi. Jadi seperti itu ya. Ada transparansi di perbankan syariah. Kalau di bank konvensional nggak ada. Jadi, yang penting harus menguntungkan bagi saya untuk bisa terjadi transaksi. Paham sampai sini? Paham. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya ingin bertanya Pak terkait konsep mudoroba, musyarakah dan murabahah gitu kan. Jadi sebenarnya mudoroba dan musyarakah Mudoroba, musyarakah dan murabahah. Mudoroba dan murabahah itu kan sebenarnya konsepnya ketika kita sebagai kreditur ya, sebagai kreditur ya, tidak memiliki uang, maka kita mengajukan pinjaman kepada pemilik bank gitu kan, atau bank gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya masyarakat, saya belum pernah melihat kira-kira masyarakat yang memiliki uang 50% kemudian meminta kerjasama dengan bank 50%. Kira-kira apa urgensi? Kenapa nggak dia minjem uang aja? Kenapa harus kerjasama? Apakah persennya lebih kecil ketika dia mengajak kerjasama ketika dibandingkan dengan minjem uang? Kira-kira urgensinya apa? Kepentingan masyarakat sehingga mengharuskan untuk masyarakat? Saya kira gitu. Jadi pertanyaannya luar biasa ya. Kita lebih menganalisis lagi nih. Oke, di sini musyarakah ya menanyakan kenapa harus kita meminjam lagi ke bank untuk dalam kerjasama gitu kan. Kita usaha pasti ingin berkembang, ya kan? Udah ada usaha kita nih berkembang. Kita untuk berkembang pasti memerlukan modal, biaya lagi gitu. Untuk memerlukan modal ini maka kita menggunakan jasa perbankan tadi. Ingat bank itu sebagai lembaga intermediari, lembaga yang mempertemukan orang yang kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana. Jadi orang yang kelebihan dana itu menyimpan uangnya di bank dengan harapan akan mendapatkan keuntungan pagi hasil nanti setelah uangnya dikelola oleh si yang melakukan pembiayaan. Kemudian orang yang melakukan pembiayaan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan, menambah usaha, misalnya perusahaan atau pengusaha, ya kan, bertransaksi dengan perusahaan lain, dia hanya menggunakan giro, nggak perlu lagi membawa uang dalam bentuk koper gitu kan, koper takut sekarang kita bawa uang berkoper-koper. Banyak yang mengintai. Kita keluar dari bank aja itu banyak yang melihat. Makanya nggak heran sekarang orang keluar dari bank cuma bawa tas kresek, iya kan? Kartu kresek itu berisi dengan uang. Jadi ini instrumen untuk penghimpunan dana. Kemudian setelah dana dikumpulkan itu akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Yang pertama ada pembiayaan mudharabah. Mudharabah ini pembiayaan kerjasama antara bank dengan nasabah, yang mana bank memberikan 100% dananya kepada nasabah. Ini funding tadi ya. Kemudian lending atau menyalurkan dana kepada masyarakat. Mudharabah. Ada musyarakah. Biasanya apa? Itu sama-sama angkat kerjasama antara bank dengan nasabah. Kalau mudharabah itu dananya 100% dari bank. Kemudian yang mengelola siapa? Kita, masyarakat. Jadi kalian yang ingin punya usaha gitu kan, nggak punya modal, ajukan ke bank. Tapi dengan syarat kita memiliki nama yang baik, branding gitu kan. Kemudian yang kedua, musyarakah. Ini dananya itu 50% dari bank, 50% dari nasabah. Jadi untuk dikelola bersama. Kalau di sini
bank itu hanya sebagai modal. Kalau di sini dia sebagai pekerja juga. Tapi kan mungkin kami materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,